Philip ini kalau pulang ke rumah, pas ya begini juga ya, semua yang dipegang rebah. Ya kan pernikahan kami jadi nggak bahagia. Anak-anak nggak bisa kenal dedinya. Hai Dedi, hai Vanessa, bra. Hai Jeremy, hai Warren, rebah. Hai, kembali bersama dengan kami di Before 30 Mentoring dengan Pastor Philip Mantova. Di sini kita bisa tanya apapun karena Ko Philip mau mementori anak muda untuk membawa kebangunan rohani. Yes. So, Ko Philip, you ready? I'm always ready. Yes. Senang untuk kesempatan Kita ini udah ya. punya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan nih ya. Nggak sabar untuk menjawab. Ko, Yes, pengen Siki. nanya. Ya. Koko ini kan udah dipakai Tuhan luar biasa di depan banyak orang lah. Tapi Siki penasaran, Koko kalau pulang ke rumah terus lihat Ci Airin, terus anak-anaknya Koko, terus Koko pulang lagi ke rumah orang tuanya Koko. Gimana sih Ko caranya membedakan atau gimana apa yang Koko lakukan? Pertama-tama nggak setuju sih kalau Koko sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kalau andai kata iya pun jangan beritahu. Supaya kita itu tidak merasa sudah sampai, kita harus terus bertumbuh. Tapi ya thank you untuk encouragement-nya. Kalau bicara soal kita pulang ke rumah harus gimana, urapan itu milik Tuhan. Jadi kita itu, kalau kita ditanggalkan dari jubah pelayanan lah, apalah. Di dalam diri kita itu we are Christians first. Kita itu orang Kristen lebih dulu, lalu tambahan-tambahannya. Apa ini dan itu, jabatan dan sebagainya, pencapaian semua itu jangan curi glory atau kemuliaan. Kita pulang ke rumah, normal-normal aja. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Itu kan bisa sehari-hari. Dulu ada orang tanya gini sih, Sike, lucu. Pada waktu lagi terjadi lawatan Tuhan. Aku lagi khotbah, lalu banyak orang itu saking kepenuhan dengan hadirat Tuhan, ada juga yang rebah tidak bisa bangkit berdiri. Jadi unik sekali. Koko tumbang tangan, terus mereka mengalami manifestasi. Sehingga ada satu orang dengan begitu lugunya tanya, Ko Philip ini kalau pulang ke rumah, pas ya begini juga ya, semua yang dipegang rebah. Ya kan pernikahan kami jadi nggak bahagia. Anak-anak nggak bisa kenal dedinya. Hai Dedi, hai Vanessa, bra. Hai Jeremy, hai Warren, rebah. Ada momen-momen khusus Tuhan melawat. Tetapi paling tidak setiap momen adalah Tuhan hadir di hidup kita. Tanpa manifestasi ada damai sejahtera. Jadi kalau kita pulang ke rumah, jangan berubah jadi orang. Nggak peduli kalau sana konglomerat. Nggak peduli kalau di situ terjadi lawatan Tuhan. Kalau kita pulang kembali itu bawa karakter Kristus dengan personality kepribadian ori. Your original person. Masuk ke rumah, yang penting apa? Love, joy, peace, patience. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, buah-buah roh itu. Nggak usah sok-sokan. Toh after all, Tuhan yang kerja kok, bukan kita. Setelah dipakai Tuhan itu, jangan kita mikirkan, wow aku tadi dipakai ya. Semua kemuliaan bagi Tuhan, lupakan. Lupakan semuanya. Jangan merasa diri sudah dipakai oleh Tuhan, supaya kemudian hari bisa dipakai lagi. But thank you for the words of encouragement anyway. Good question. Ngomong-ngomong tentang pemakaian Tuhan kok, di Alkitab kan ada katakan di Mazmur 1 ayat 1a, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kan ada motivator, public figure yang sebenarnya mereka tuh bukan pengikut Tuhan, bukan Christian. Tapi kita, what are the boundaries of knowing what we're supposed to learn? Apakah kita belajar dari, do we see the person or do we see apa yang mereka sampaikan? Karena kan kadang ada juga orang yang bisa menginspirasi. Dua-dua sih, yang pasti all good knowledge is from the Lord. Semua pengetahuan yang baik itu dari Tuhan. Tapi jangan jadikan motivasi-motivasi di luaran itu sebagai makanan utama. Itu vitamin saja atau tambahan. Nutrisi tetap harus dari firman keluar dari saat teduh pribadi. Ya, next adalah khotbah ketika kita di gereja menerima satu berkat secara korporat. Jadikan persekutuan dengan Tuhan Yesus every day of your life. Ketika kita berdoa, cari wajah Tuhan, pagi hari beberapa orang malam saat teduhnya. Jadikan itu pertumbuhan rohani utama, di samping itu gereja. Baca buku-buku lain yang sekuler, asal itu baik, tidak menentang firman Tuhan, oke-oke aja, semua pengetahuan itu milik Allah. Tapi tentunya kalau kita mau tahu lebih lanjut,
ya kita harus, kalau kita mau lebih hati-hati ya kita harus uji bukan hanya pengetahuannya, tapi juga sumbernya atau narasumbernya. Banyak orang telan mentah-mentah asal itu good bagi mereka. Kita kadang-kadang masuk dalam jebakan tanpa mengerti orang yang menyampaikan itu punya agenda. Ya kita harus pintar-pintar aja. Ya. Gak apa-apa sih, saya suka biografi, saya suka baca buku-buku tentang presiden, tentang orang-orang yang berhasil di luar sana, inventor, CEO, saya baca-baca kalau ada waktu. Tapi Alkitab, 66 buku itu tidak pernah luput dari tanganku. Every year saya selesaikan. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, berapa buku kamu baca setahun, saya bilang 66 buku, 39 dan 27. Jadi saya baca, wow, you read so many books? Yes, one book. Satu buku yang isinya 66 buku, Kejadian sampai Wahyu, itu makanan utama aku. Wah, itu jadi tambah brilian, tambah pintar. Kalau ada waktu gak apa-apa, dengarkan. Apalagi hari-hari ini berita-berita di luar sana, asal mereka sebut sesuatu, analisa, kita gak pikirkan baik-baik, yang nulis itu bukan anak Tuhan. Apalagi kalau menulis dan mengomentari hal-hal tentang Tuhan, hati-hati loh. Beda-bedakan roh, kita saring dulu. Kalau baik-baik, oke-oke aja, ya fine-fine saja. Tapi kalau enggak, hati-hati, buah pengetahuan itu nggak hanya yang buruk. Tapi buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa, juga buah pengetahuan yang baik. Not every good knowledge itu akan berguna bagimu, akan membuat kita puff up atau membuat otak kita jadi penuh, kepala kita gede, merasa lebih tahu. Jadi karena itu cari pengetahuan harus timbang motivasi pribadinya apa. Kalau kita baca, tujuannya untuk membangun kehidupan yang baik nggak apa-apa. Tapi kalau kita baca segala sesuatu untuk mengkritik firman Tuhan, nanti ujungnya jadi Farisi doang. Ya? Oke. Kelihatan kamu suka baca ya? Iya. Berapa buku kamu baca dalam 1 tahun? 66. 66 ini. Pinter. Nah, kok mau tanya nih, gimana sih Koko tuh memimpin orang yang lebih tua dari Koko? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya dipanggil Tuhan masuk ke sekolah Alkitab umur 18 tahun untuk ambil S1, sarjana teologia. Saya punya jurusan waktu itu adalah Christian Ministries and Church Education. Jadi ada 2 fokusnya, pelayanan dalam gereja, pelajaran pastoral, dan juga Christian Education untuk menjadi pendidik kekristenan. Jadi juga bisa jadi guru nih istilahnya. 4 tahun saya lulus, waktu masih berumur 22, lalu saya bantu 1-2 tahun lagi di Vancouver, Kanada sebagai volunteer, membantu gembala di sana, gereja kecil, jadi nggak bisa ada full timer, saya suka rela, bantu sepenuh waktu tapinya. Dari situ saya sudah mulai memimpin orang-orang tua sih, dari bahkan waktu saya masih di seminari, saya dipercaya oleh pendeta saya di Kanada untuk menangani sel grup orang-orang tua juga, ya menangani persekutuan doanya. Memimpin orang yang lebih tua itu gampang-gampang susah. Susahnya adalah mereka nggak otomatis pay you respect. Dan kita juga jangan jadi orang gila hormat. Tapi kita harus memenangkan hati mereka terlebih dahulu. Caranya lewat teladan. Kalau orang tua bisa lihat kita lebih rohani, kita bisa menunjukkan bukti buah-buah roh kita nyata. Pelan-pelan mereka akan melihat kita, ini anak muda, tapi baik ini orang. Ini masih belum pengalaman, tapi dia cinta Tuhan. Jangan langsung dinilai saat itu. Nanti suatu saat mereka butuh. Katakanlah anak mereka nggak keruan. Mereka cari kita, orang muda di gereja yang mereka bisa kagumi. Lalu masuklah kita ke satu wilayah pelayanan, sudah mulai abu-abu antara orang muda atau orang tuanya. Lalu nasihat kita mulai didengar, berubahlah posisi kita dari tadi, sinyo-sinyo dari mana? Sekarang berubah menjadi hamba Tuhan buat keluarga kami. Begitulah pelan-pelan saya naik di dalam pengaruh kepada orang-orang tua. Lalu setelah itu apalagi kalau mereka melihat tanda-tanda heran dan kuasa Tuhan nyata. Wah yang ini enggak dengan usia. Mereka bilang kok bisa anak muda ini begini. Saya pernah sekali doakan satu pengusaha waktu itu di Jawa Barat. Saya anak muda sih. Tapi dia nggak nganggap saya. Biasalah kita di kebudayaan timur seperti ini. Ya kan? Jadi orang-orang yang lebih belia usianya dianggap nggak tahu apa-apa. Sampai mulut saya berbicara, waktu kita berdoa sama-sama, dia terbuka lah. Doain, semua orang mau didoain, apalagi kalau dia lagi desperado, putus asa. Saya doa, waktu saya doa, keluar dari mulut saya kata-kata hikmat dan pengetahuan. Membuat dia
tertegun, loh kok tahu, sana kok tahu masalahku. Saya ceritakan kehidupannya, saya sendiri ngeri. Setelah itu saya bilang, loh kok saya bisa mengerti ya. Saya ceritakan hal-hal spesifik loh ya, bukan yang begini. Oh di sini ada orang sedih, ya 50-50 pasti ada. Tapi kalau saya bilang dia itu masalahnya di mana, sampai sebut nama, kendaraannya berapa, lalu apa yang terjadi di keluarganya, anggota keluarga yang mana yang jadi duduk perkara dan segalanya, dia sampai terkejut. Saya juga terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Lalu dia berkata sama saya, can you pray for me? Saya doakan, di situ saya mulai semakin berpengaruh. Karena karunia-karunia Roh Kudus itu enggak mengerti usia. Nah pernah sekali Viela, saya lagi di sebuah gereja di Jawa Tengah, itu agak sedikit pedesaan. Datang pengkhotbah dari luar negeri. Jadi bayangkan bangganya gereja kecil didatangi hamba Tuhan yang dari kota metropolitan, dari Amerika Utara. Wah, hadirlah. Waktu saya itu di dalam kebaktian, saya bantu-bantu segalanya. Dia berkata, dia nggak terlalu nganggep lah gimana. Saya juga nggak minta untuk diorangkan. Yang namanya pelayanan kan bukan untuk diri sendiri. Waktu saya doakan, waktu dia doain orang saya bantu selesai. Lalu giliran saya yang pelayanan, saya masih ingat waktu saya doakan banyak orang dilawat Roh Kudus. Saya masih ingat kok. Saya tumpang tangan satu orang. Mana bisa saya dorong mereka. Saya tumpang tangan satu orang, 5 di kiri kanannya itu ikut semuanya ikut dilawat Roh Kudus hingga rebah ke tanah. Ada catcher yang terima mereka. Saya doain 1, 5 kanan, 5 kiri, 10 rebah sekaligus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dia kaget lihat begitu. Ini anak muda kok punya kuasa seperti ini. Lalu ketika dia masuk ke dalam ruang tunggu, saya sedang baca komik. Saya masih ABG waktu itu. Saya baca komik bukan apa, karena di desa nggak ada hiburannya. Nggak ada game zaman itu, internet pun belum zaman. Saya baca komik itu, lalu dia masuk, dia berkata, ternyata kamu tuh, dia ngomong begini, komentar sama seorang, ternyata dia ini masih sekia ya. Masih anak kecil ya. Terus dia komentar satu hal saya nggak bisa lupa. Itu jadi encouragement buat saya. Tapi memang Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Siapa yang haus, Tuhan beri Roh Kudus. Memang dia masih muda ya, lihat dia masih baca komik. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Itu saja pengakuan yang saya butuhkan, saya tidak cari bahkan. Tapi sejak saat itu pengaruh saya semakin bertambah di kalangan orang-orang tua. Mereka perlu lihat teladan. Apalagi kalau kuasa Tuhan nyata bekerja. Lama-lama terbukalah pelayanan untuk people who are older than you. Tapi yang penting konsisten teladan kita. Membuat mereka melihat, ini orang muda gak biasa, dia beda. Bukan berarti kita gak pernah buat salah. Tapi seperti Paulus ngomong sama Timotius, tunjukkan dalam kelakuanmu, dalam pendirianmu, dalam kasihmu, dalam penyertaan Allah atas hidupmu. Jangan seorang pun menganggap engkau muda. Gitu. Gak gampang, saya melayani Tuhan dari umur 20 sekian jadi hamba Tuhan, mengembalakan, dan bahkan sekarang ini pun, saya mengembalakan orang-orang yang usianya jauh di atas saya. Saya masih pakai cara yang sama. Tapi yang pasti kita jangan sok-sokan sekalipun kita diberikan kasih karunia atau urapan. Tetap pada siapa kita panggil ya harus panggil panggil tante ya panggil tante. Atau bu atau pak dan sebagainya. Jangan jambal. Ya. Tetap kita harus menghormati mereka yang older. Sekalipun saya hari ini jadi gembala sidang mereka, saya tetap hargai orang-orang tua di dalam jemaat kami, dalam jemaat kita. Karena Tuhan ajarkan, you must respect elder men. Ya, cara kita membawa diri. Gitulah. Urapan itu ditambahkan bukan sih? Jadi kayak dalam memimpin, nggak selalu orang ini dikhususkan hanya untuk mimpin anak muda. Orang ini hanya khusus memimpin anak kecil gitu loh. Tapi pelan-pelan ditambahkan bukan? Iya, pengaruh itu akan bertambah. Kalau kita setia dalam perkara sederhana. Pimpin orang muda pun, orang muda cepat lambat akan tua. Iya. Nah kalau kita bahasanya begini, dulu Tuhan pakai saya. Lalu sekarang gimana? Dulu dia aktif di kampus, persekutuan di situ katakanlah. Lalu sekarang dia suam-suam kuku. Ya sama saja. Hidup kan harus berlanjut. Nah kalau kita menua, semua kita pasti menua. Yang gak mau menua, berarti mau mati. Mau mati muda. Kalau kita menua, urapan kita harus bertambah.
Ya kan? Nah, karena itu kita nggak boleh sekarang mentang-mentang masih muda, gua nggak peduli sama orang tua. Nggak bisa. Suatu hari sana akan tua juga. Kenapa nggak praktekkan urapan itu sekarang? Ya kan? Layani semua orang, jangan peduli usianya. Tapi kita nggak bisa layani semua orang. Hanya mereka yang bersedia untuk kita layani. Karena itu pastikan kita memenangkan kepercayaan manusia. Nah, kalau kita layani, saya juga memulai pelayanan dari umur 18 tahun. Boleh dikatakan saya full sungguh-sungguh bisa menunjukkan kepemimpinan terhadap segala usia termasuk orang tua waktu saya umur 25. Umur 25 saya married, saya menikah. Umur 27 saya jadi papa pertama kali. Dan waktu saya memimpin orang-orang tua, Tuhan tambahkan orang-orang tua yang lain. Karena kalau satu orang tua diubahkan keluarganya, itu cepat kok menyebar dari mulut ke mulut. Ya kan? Itu yang disebut dalam ministry sangat penting sekali, reputasi. Karena itu reputasi kita harus bersih. Dari muda tidak cacat celah. Paling-paling pol orang di luar sana hanya bisa fitnah tapi tidak terbukti. Hoaks-hoaks saja. Yang penting secara nyata tidak ada noda pada kita. Nah nanti waktu saya memimpin anak-anak muda, anak-anak mudanya menua, anak-anak muda baru pun saya dapatkan urapan itu nggak peduli usia, terhadap mereka saya tetap diberi pengaruh. Malahan loh ya hari-hari ini sampai ke anak kecil. Pernah sekali di mall, ini lucu sekali. Di mall, kita jalan-jalan satu keluarga, lalu anak saya salah satu menemukan waktu keluar dari WC, saya kan di situ nunggu sambil lihat toko sama mamanya. Lalu ada anak kecil, itu kecil-kecil, benar-benar kecil-kecil. Terus bilang, ayo, itu Pastor Philip, itu kecil-kecil. Karena kita barusan gak lama yang lalu ada KKR buat anak kecil. Lucu. Bahkan suatu saat, waktu saya jalan di mall lagi, sekali lagi, saya lihat ada anak yang masih digendong, kok masih kecil sekali itu, baru lulus balita kali. Ya, dia lihat, gitu, Pastor Philip, papanya itu kan sungkanan, namanya orang dewasa itu kadang-kadang kan ya nggak nyaman ketemu gitu. Terus anaknya ditarik, tapi anaknya itu Pastor Philip, saya sapa, hai, papanya terpaksa noleh. Pastor Philip minta digendong, masih kecil. Waktu anak saya yang pertama, Vanessa masih di sekolahan, waktu masih kecil sekali, itu teman-temannya itu panggil saya Ko Philip, padahal anak saya panggil papa. Saya perhatikan bahwa pengaruh kita itu bukan hanya ditambahkan, Injil jadi semakin mudah. Kalau kita jaga vitalitas rohani kita, sama yang tua semakin dipercaya, sama yang muda tetap relevan, sama anak kecil akan dikagumi dan diikuti. Karena kalau Roh Kudus dicurahkan, itu bukan roh muda-mudi, tetapi orang tua akan mendapat mimpi, teruna mendapat penglihatan. Anak muda maksudnya, muda-mudi. Anak kecil akan mendapat nubuatan. Kerajaan sorga itu bukan soal jumlahnya, porsinya, tetapi terdiri dari sepertiga orang tua, sepertiga anak muda, sepertiga anak kecil. Dan kalau kita diurapi penuh Roh Kudus, kita akan berlaku terhadap tiga-tiganya. Jadi jangan lihat dirimu sendiri, oh ini api muda-mudi, ini api Roh Kudus. Karakter itu membawa kita semakin dipercaya. Dan urapan akan ditambahkan. Ya kan? Suatu hari kan mau punya anak kan? Atau nggak mau, kita doakan aja supaya jangan gitu. Enggak lah, semua yang menikah tuh suatu hari mau menikah nggak? Atau kita doakan aja berat jodoh. Cepat lambat kita semua akan masuk dalam threefold ministry ini. You will have to minister to the elder, you'll still minister to the young, and you will minister to the younger. Kita akan melayani kepada yang lebih tua, melayani kepada sebaya, melayani ke bawah. Melayani sebaya itu kadang-kadang lebih susah loh. Melayani yang sebaya. Orang-orang yang bekas teman kita, lalu tiba-tiba kita rohani, fanatik lu. Lu kamu kok berubah? Mereka nggak bisa membedakan perubahan baik dan perubahan buruk. Pokoknya perubahan itu jelek. Nah itu kok, kalau gitu tuh gimana? Jadi misalkan dulu sebelum kita bertobat, terus kita nakal, teman nakal bareng nih. Terus tiba-tiba kita dimenangin kan, mau ngajak ke gereja. Atau tiba-tiba kita jadi pemimpin, dia masuk di sel group kita atau di pelayanan kita lah. Ini dulu sih ngajak aku nakal. Terus sekarang kok mimpin aku, terus gimana gue kalau kayak gitu? Ya nggak tahu. That's your problem.